Kang Mas Banyu, tahapan pemilu 2024 sudah dimulai sejak 14 Juni 2022. Salah satu tahapannya adalah penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi. Untuk mengetahui itu semua, silakan simak video ini. Daerah pemilihan atau dapil, istilah yang biasa digunakan pada pemilu di Indonesia. Dapil ini merujuk kepada suatu wilayah atau jumlah penduduk yang digunakan untuk menentukan jumlah kursi. Hal ini juga berimbas kepada jumlah perolehan suara untuk menjadikan seseorang itu menjadi anggota dewan ataupun anggota legislatif. Regulasi penataan dapil dan alokasi kursi pada pemilu 2024 diatur dalam PKPU 6 tahun 2023 tentang penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, bahwa berdasarkan keputusan MK nomor 80 tahun 2023, kewenangan penataan dapil dan alokasi kursi yang awalnya berada di DPR dikembalikan lagi kepada Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara teknis karena penataan dapil dan alokasi kursi merupakan salah satu bagian dari tahapan penyelenggaraan pemilu. Kalau penetapan dapil dan alokasi kursi itu kan secara garis besar dibagi dalam dua tahap, ya, perencanaan dan pelaksanaan. Nah, kalau perencanaan itu misalnya KPU menerima data aggregat kependudukan, kemudian data itu dicermati, kemudian dilakukan penataan atau pembagian alokasi kursinya. Nah, nanti layaknya satu draft, ya, draft penataan kursi dan alokasi dapil itu. Nah, draft ini nanti disosialisasikan kepada masyarakat supaya masyarakat nanti bisa mencermati, memberikan satu penilaian, dan nanti KPU juga akan memberikan satu ruang kepada masyarakat melalui kegiatan public hearing. Nah, dari sinilah nanti para pihak yang dilibatkan oleh KPU dalam kegiatan public hearing itu seperti peserta pemilu, kemudian sipil, daerah, dan para pihak yang berkepentingan di situ. Nanti akan ada satu catatan penting dalam menyusun dapil dan menetapkan kursi. Nah, setelah itulah KPU baru menyusun dapil dan alokasi kursinya. Setelah jadi baru disosialisasikan seperti itu. Nah, inilah tahapan yang diawasi oleh Bawaslu. Jangan sampai setiap tahap demi tahap ini dilewatkan atau dilakukan tidak sebagaimana mestinya atau asal-asal. Intinya kita menjamin bahwa penetapan dapil itu dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan tentunya menjaga kualitas dari penyelenggaraan tahapan itu sih. Tujuh prinsip penetapan dapil ditetapkan menurut PKPU nomor 6 tahun 2022, di mana diatur dalam pasal 2. Yang pertama, kesetaraan nilai suara. Yang kedua, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional. Yang ketiga adalah proporsionalitas. Yang keempat, integritas wilayah. Yang kelima, berada dalam cakupan wilayah yang sama. Yang keenam adalah kohesivitas. Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah kesinambungan. Pertama, 7 prinsip penataan dapil tidak dilaksanakan secara komprehensif oleh Komisi Pemilihan Umum. Yang kedua, terjadinya perubahan data kependudukan yang berdampak pada pergeseran alokasi kursi atau pergeseran kursi. Yang ketiga, apabila terjadi perubahan usulan terhadap
alokasi kursi atau pergeseran kursi, bisa jadi partai politik tidak berkenan. Yang keempat, terjadinya pemekaran wilayah dan atau bencana alam. Yang kelima, terjadinya perubahan regulasi yang ditentukan oleh pemerintah dan atau Mahkamah Konstitusi. Dalam rangka pencegahan, Bawaslu mengirimkan himbauan agar dalam menyusun dapil dan alokasi kursi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, tepat dalam menghitung BPBD dan memperhatikan peta wilayah termutakhir, utamanya bila ada pemekaran wilayah. Yang dilakukan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam pengawasan penataan dapil dan alokasi kursi adalah memastikan kebenaran pelaksanaan prosedur dalam penetapan jumlah kursi sesuai dengan prinsip pembentukan dapil, memastikan peta wilayah yang digunakan adalah peta yang termutakhir, memastikan ketepatan waktu dalam pelaksanaan penataan dapil dan alokasi kursi, melakukan pengawasan pelaksanaan penetapan jumlah kursi di kabupaten kota dan kecamatan hasil pemekaran dan atau yang hilang akibat bencana, memetakan resiko perubahan dapil, memastikan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota melakukan sosialisasi secara masif, memastikan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota menindaklanjuti tanggapan masukan masyarakat dalam rancangan usulan penataan dapil dan alokasi kursi, melakukan pengawasan uji publik yang dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota se-Jawa Tengah. Pada 6 Februari 2023, KPU mengeluarkan peraturan KPU nomor 6 tahun 2023 tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota dalam pemilu 2024. Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 35 kabupaten kota yang terbagi menjadi 13 daerah pemilihan yang untuk mengisi 120 kursi untuk DPRD Provinsi Jawa Tengah. Pada pemilu tahun 2024 tidak ada perubahan daerah pemilihan untuk DPRD Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boyolali, kita tahu bahwa pada pemilu tahun 2019 itu jumlah kursi DPRD Kabupaten Boyolali itu ada 45. Tetapi pada pemilu 2024 yang akan datang ada kenaikan jumlah kursi menjadi 50 dikarenakan adanya pertambahan jumlah penduduk di Kabupaten Boyolali, di mana kita ketahui bahwa pada semester 2 tahun 2022 itu di atas 1 juta. Kemudian untuk dapil sendiri itu sebenarnya tidak ada perubahan secara jumlah, tetap menggunakan 5 dapil, tetapi ada perubahan jumlah persebaran kursi di masing-masing dapil. Perubahannya adalah persebaran jumlah kursi di masing-masing dapil, di mana di tahun 2019 di dapil 1 itu ada 11 kursi, kemudian di dapil 1 2024 itu 10 kursi. Kemudian di dapil 2 pada tahun 2019 itu 6 kursi, kemudian dapil 2 di tahun 2024 itu 9 kursi. Pada tahun 2019 dapil 3 itu ada 8 kursi, kemudian di 2024 dapil 3 itu 9 kursi. Nah, di 2019 juga kita tahu bahwa sebelumnya di dapil 4 dan dapil 5 itu persebaran kursinya adalah 10-10, dan kemudian di tahun 2024 itu persebaran kursinya ada 11 dan 11. Sehingga totalnya adalah di tahun 2019 itu ada 45 kursi dan 2024 itu ada 50 kursi. Dan perubahan yang berikutnya adalah terkait dengan adanya pemekaran kecamatan, di mana di tahun 2019 di Kabupaten Boyolali itu ada 19 kecamatan dan di 2024 ini menjadi 22 kecamatan.
sehingga ada pergeseran wilayah di mana di Kecamatan Ampel yang dulunya masuk Dapil 1, kita ketahui sekarang itu ada 2 kecamatan, yaitu Ampel dan Garaksari, sehingga kemudian Kecamatan Garaksari ini masuk di Dapil 2. Di Kabupaten Sragen untuk pemilu di tahun 2019 itu ada 45 kursi. Kemudian di tahun 2024 karena ada penambahan penduduk di Sragen yang sejumlah 1.005.000 sekian, maka kursi di Sragen ada penambahan 5 kursi menjadi 50 kursi. Untuk perubahan kursi itu terdapat di 5 dapil, yaitu di Dapil 1, 2, 4, 5, dan 6. Masing-masing penambahan adalah 1 kursi. Di Kabupaten Blora pada pemilu 2019 ada 5 dapil, dan untuk tahun 2024 nanti tidak ada perubahan dapil, tetapi ada perubahan jumlah kursi. Untuk perubahannya di Dapil 3 dari 8 menjadi 9, dan untuk Dapil 4 dari 9 menjadi 8. Di Sukoharjo pada pemilu serentak tahun 2024 ada perubahan komposisi dapil ya. Untuk di Dapil 2 Kabupaten Sukoharjo yang kemarin dalam pemilu 2019 ada 7 kursi, untuk pemilu 2024 menjadi 6 kursi, dan di Dapil 3 yang dalam pemilu 2019 ada 11 kursi, dan untuk pemilu 2024 menjadi 12 kursi untuk DPR Kabupaten Sukoharjo. Penataan dapil dan alokasi kursi di Kota Semarang berjumlah 50 kursi di 6 dapil di 16 kecamatan. Dapil di tahun 2019 dengan di tahun 2024 untuk pemilu serentak nanti, perbedaannya adalah di Dapil 1 yang tadinya 8 berkurang menjadi 7, dan Dapil 2 yang tadinya 11 menjadi 12. Itu dikarenakan karena bertambahnya penduduk dan berkurangnya penduduk, sehingga mengalami pergeseran jumlah alokasi kursi di 2 dapil tersebut. Dapil yang pertama yaitu Semarang Tengah, Semarang Utara, dan Semarang Barat. Sedangkan untuk yang dapil kedua yaitu Gayam Sari, Pedurungan, dan Genuk. Di Kabupaten Klaten terdapat 26 kecamatan yang terbagi menjadi 5 dapil. Perubahan di wilayah Dapil 5 itu yang semula 12 kursi kemudian menjadi 11 kursi, yang 1 kursi itu berubah di Dapil 2 yang semula 10 kursi menjadi 11 kursi. Kemudian Dapil 1 itu terdapat 11 kursi. Dilanjutkan kemudian tadi Dapil 2 dari 10 menjadi 11, Dapil 3 itu 8 kursi, Dapil 4 9 kursi, dan Dapil 5 dari 12 menjadi 11 kursi. Itu yang terdapat di Kabupaten Klaten, perbedaan jumlah kursi dari pemilu yang sebelumnya dibandingkan dengan pemilu di tahun 2024 nantinya. Ya, jadi dalam pengawasan pembagian daerah pemilihan untuk tingkat DPRD Kabupaten Wonosobo, di tempat kami terjadi pergeseran jumlah kursi, terutama untuk pemilu tahun 2024. Di Kabupaten Wonosobo karena penduduknya di bawah 1 juta, saat ini jumlah kursi DPRD totalnya ada 45. Nah, dari hasil mapping dan pemetaan yang dilakukan oleh KPU, ada dapil yang penduduknya turun, kemudian ada dapil yang penduduknya naik, sehingga setelah dilakukan rasionalitas atas jumlah keterwakilan itu, untuk Dapil 1 terdiri dari Kecamatan Wonosobo dan Selomerto yang tadinya jumlahnya 8, kemudian setelah dihitung dengan jumlah pemilih dan jumlah penduduknya karena menurun menjadi 7. Nah, sementara di Dapil 5 terjadi Sapuran dan Kepil, itu Dapil 5 kemudian digeser ke sana karena jumlah penduduknya di dapil tersebut naik, yang tadinya pada tahun 2019 kursinya jumlah 6 menjadi 7, sehingga dari Dapil 1 bergeser ke Dapil 5. Sementara dari total dapil 6 dapil di Kabupaten Wonosobo hanya perubahan hal tersebut dari Dapil 1 ke Dapil 5. Sementara untuk yang dapil lain tidak ada perubahan untuk jumlah kursi. Untuk DPR RI sama, tahun 2019 itu ada 10 dapil, dan untuk pemilu 2024 besok
masih tetap 10 dapil di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Bahwa dalam tahapan penataan dapil dan alokasi kursi di Jawa Tengah tidak ada penanganan dugaan pelanggaran yang berproses di Bawaslu. Dengan demikian dapat dikatakan secara umum bahwa dalam penataan dapil dan alokasi kursi ini KPU telah melakukannya sebagaimana mestinya. Di antaranya adalah terpenuhinya 7 prinsip penataan dapil. Kemudian selanjutnya digunakannya data maupun peta wilayah yang sudah ter-up-to-date atau termutakhir. Dan selanjutnya adalah KPU telah menempuh mekanisme, tata cara, dan prosedur penataan dapil dan alokasi kursi sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Namun demikian, ada beberapa catatan yang kiranya perlu mendapatkan satu perhatian. Di antaranya adalah kurang masifnya KPU dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat kaitannya dengan rancangan maupun pasca penetapan dapil, terutama untuk daerah-daerah yang mengalami perubahan dapil maupun alokasi kursi. Catatan yang kedua, kita melihat bahwa rata-rata partai politik tidak banyak yang mengkritisi berkaitan dengan rancangan penataan dapil dan alokasi kursi. Catatan yang ketiga, bahwa ketika terdapat masukan dan tanggapan masyarakat termasuk yang berasal dari Bawaslu, maka apabila masukan dan tanggapan masyarakat tersebut belum bisa diakomodir, sebaiknya diikuti dengan penjelasan ataupun kajiannya. Proses penetapan dapil atau daerah pemilihan di Jawa Tengah ada banyak pembelajaran yang perlu kita petik. Yang pertama, masyarakat Jawa Tengah harus mengetahui dapilnya masing-masing. Dengan mengetahui dapilnya, maka masyarakat akan lebih mudah dekat dengan calon-calon wakil rakyat. Pembelajaran pemetaan dapil yang kedua diantaranya adalah untuk memudahkan masyarakat untuk mengetahui siapa itu yang mewakilinya, dan DPR juga yang ada di dapil masing-masing untuk bisa memberikan aspirasi dan menampung seluruh aspirasi di wilayahnya masing-masing dalam rangka untuk menciptakan pemerataan pembangunan di wilayah dapil tersebut. Demikian dari apa yang telah dipaparkan oleh teman-teman di Jawa Tengah, 35 kabupaten kota di Jawa Tengah, setidaknya bisa memberikan pembelajaran kepada masyarakat akan pentingnya daerah pemilihan atau dapil dan jumlah kursi-kursi yang ada di kabupaten kota se-Jawa Tengah.